Halo Jemaat IFGF, welcome to IFGF Online Service. Bersama saya Siska and this is IFGF News. Tema kita bulan ini adalah Be Humble, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online, bisa via WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Jadi setiap kita dapat tetap terhubung satu dengan yang lain, menguatkan dan tetap bertumbuh. Untuk kids, kalian juga dapat mengakses ibadah secara online melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Untuk para jemaat, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 7 malam akan diadakan Pray and Worship Night dan dilakukan secara online menggunakan Zoom. Dan miss it ya. Dan minggu depan ibadah masih dilakukan online seperti ini. So nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. Dan mari kita menyapa satu dengan yang lain melalui kolom komentar yang ada pada kanan atau bawah video. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita simak beberapa langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet. Dan buka website atau buka YouTube dan cari hashtag IFGF Citylink Online SFC. Yang ketiga, praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu berikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan, walaupun dilakukan dari rumah Anda, dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik, serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. Keempat, give your best. Berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang kelima, share and repeat. Mari bagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. And this is IFGF News minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah and enjoy the online service.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing di rumah untuk kita melaksanakan ibadah kita, pujian penyembahan bagi Tuhan, Raja segala Raja. Untuk itu mari sama-sama kita boleh satukan hati, kita boleh sama-sama bersatu dalam doa. Kita datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Dia. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa, menyerahkan sepenuhnya hari ini untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu kepada setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala tuntunan-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu untuk bawa setiap pujian kami, bawa setiap penyembahan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau satukan hati menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, sampai akhir nafasku kami akan tetap memuji Engkau Tuhan. Kami akan tetap pegang janji-Mu. Amin. Kita beri bertepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak akan biarkan kami jatuh Tuhan. Kau tak biarkan ku jatuh. Kau menopangku, menopangku sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku. Takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Ya Tuhan, haleluya. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Ya Tuhan, dalam setiap detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku Tuhan, sampai akhir nafasku. Takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu,
Tuhan. Pujian kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab inilah hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya akan janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Tuhan, kami berserah sepenuhnya dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, ya Tuhan, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau kemuliaan bagimu, Kau beri kemuliaan dan hanya bagimu Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau Allah yang besar, Yesus, Kau Allah yang besar, tiada seperti-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sudah dengan segenap hati, dengan bersungguh hati lagi kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Yesus, tiada seperti Engkau, ya Yesus Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, ya Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, Kau besar Yesus, tiada yang seperti Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami Yesus.
The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom, saya Pastor Stefanus Heri menyapa Anda dimanapun Anda berada. Biarlah Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan hadir, dan biarlah hadiratnya juga melingkupi hidup kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Biarkan kita sama-sama dijamah oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata kepada kami, beracara kepada kami, dan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Urapi kami semua ketika kami mendengar. Roh Kudus menjamah hati kami. Roh Kudus mengubah hati kami. Roh Kudus menguatkan hati kami. Roh Kudus menghibur hati kami. Dan biarkanlah kehadiran-Mu kepada pemirsa dimanapun berada, dijamah Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang be humble atau rendah hati. Kita sama-sama firman Tuhannya diambil dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 tentang Sakeus. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Sakeus? Sakeus adalah seorang yang dituliskan dalam Alkitab adalah yang badannya pendek. Jadi ketika dia lagi mengerjakan aktivitas sehari-hari, saya membayangkan di kota Yeriko itu ada satu keributan karena Yesus masuk ke Yeriko, dan hatinya mendorong dia untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi ketika dia berlari menghampiri kerumunan ingin melihat, kelihatannya orang-orang itu melihat Sakeus ingin mendesak masuk, mereka sengaja tidak memberi jalan. Dan saat itu juga Sakeus mengalami kesulitan untuk melihat, menembus barisan, dan akibatnya dia tahu bahwa orang-orang sekitarnya nggak mengizinkan dia masuk dan melihat Yesus dari dekat. Lalu apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia tidak putus asa atau dia pulang ke rumahnya, tetapi dia pergi
naik ke atas pohon dan dia melihat Yesus dari jauh. Apa yang firman Tuhan katakan tentang Sakeus ini? Banyak orang seperti Sakeus yang naik ke atas pohon. Dia ingin menonjolkan kekurangan yang selama dia tutupi kekurangannya, dia tutupi kelemahannya, dan dia ingin naik ke atas pohon. Berbicara apa? Berbicara tentang menonjolkan sesuatu, ingin memamerkan sesuatu yang dia nggak punya, sesuatu yang dia harus tonjolkan di depan orang supaya dia bisa kelihatan, bisa dia dibanggakan, dipuji, dihormati oleh banyak orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sakeus, sebenarnya dia sedang menutupi sesuatu. Dia sedang menutupi kekurangannya, dia sedang menutupi kelemahannya. Dan Sakeus di atas pohon itu kelihatannya dia lebih bisa melihat banyak hal. Dia bisa melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Tetapi apa yang Yesus katakan, Sakeus tidak celingak-celinguk ketika dipanggil oleh Yesus, karena cuma dia yang di atas pohon. Dan Yesus katakan, turunlah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah. Apa yang dikatakan? Yesus berkata, turunlah, hentikan caramu memamerkan kepada banyak orang. Hentikan semua yang ditonjolkan kepada banyak orang. Hiduplah apa adanya, tampillah apa adanya. Lebih bagus tampil apa adanya. Nggak perlu menonjolkan diri, nggak perlu memamerkan diri, nggak perlu menutup-nutupi apa yang kekurangan kita, kelemahan kita. Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, turunlah. Dan Sakeus turun. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika Sakeus itu turun, itu hal yang luar biasa. Itu berarti belajar rendah hati. Kenapa? Karena ada banyak Sakeus yang tidak mau turun. Tetap aja dia menonjolkan diri, tetap saja dia memamerkan diri, dan tetap saja dia nutupin kelemahan dan kekurangannya. Dia tetap pengen di atas pohon. Tetapi Sakeus yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Seorang yang rendah hati, seorang yang mau melepaskan yang harusnya dia pegang, yang harusnya dia banggakan, yang harusnya dia ingin tonjolkan di depan banyak orang. Tapi Sakeus yang ketemu dengan Tuhan ini, dia langsung turun. Sementara hari ini ada banyak Sakeus yang ada di atas pohon. Supaya terlihat, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan menonjol, supaya kelihatan tampak yang begitu memukau di depan banyak orang. Dan ternyata tidak mudah sebenarnya Bapak Ibu. Seperti Sakeus turun dari atas pohon, turun menghampiri Tuhan Yesus itu nggak gampang. Orang yang biasanya menonjol, dia harus melepaskan gaya-gayanya yang menonjol itu nggak gampang. Orang yang tadinya dia berusaha memimpin, sekarang dipimpin, itu hal yang nggak gampang. Yang biasanya berbicara, sekarang nggak boleh berbicara, itu nggak gampang. Tetapi Sakeus, dia lakukan itu semua. Kenapa? Karena dia rendah hati. Rendah hati satu hal yang penting di hadapan Tuhan. Kalau hari itu Sakeus dikatakan, Sakeus turunlah. Lalu Sakeus katakan, tidak Tuhan, aku nggak mau turun. Aku naik juga dengan susah, kenapa harus turun? Hari itu Sakeus tidak didapati oleh Tuhan. Kenapa Sakeus bisa turun? Karena dia rendah hati. Dia mau tampil apa adanya, dia mau dilihat oleh Tuhan Yesus dengan apa adanya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus, ada satu perkataan yang membuat Sakeus itu tertembus, yaitu namanya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengenali Sakeus. Tuhan berkata, hentikan semua yang ingin kau pamerkan, hentikan yang ingin semua kau tonjolkan di depan orang, hentikan. Kenapa? Karena aku mau masuk ke rumahmu. Bapak Ibu, kerendahan hati menarik Tuhan. Kerendahan hati membuat Tuhan melawat hidup Sakeus. Kerendahan hati membuat Tuhan Yesus, di antara banyak orang yang pada waktu itu, Tuhan Yesus tertuju kepada seorang yang ada di atas pohon.
dan berkata, turunlah. Dan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan Sakeus. Ketika dia turun, orang banyak langsung mencibir. Orang banyak mengkritik. Orang banyak menghakimi Sakeus karena dia adalah pemungut cukai, orang berdosa. Tetapi yang dikatakan oleh Sakeus, dengan rendah hati dia berdiri di depan banyak orang dan berkata, Tuhan, setengah dari harta milikku kan kuserahkan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku rugikan, akan kubayar 4 kali lipat. Kenapa tuh yang namanya Sakeus ketika di tengah-tengah orang mencibir, di tengah-tengah orang mengkritik, di tengah-tengah orang menghakimi dia, Sakeus menjawabnya dengan, setengah dari hartaku kan kuberikan kepada orang miskin. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Yang tadinya Sakeus menganggap bahwa harta, kekayaan, dan uang ada hal yang lebih penting. Tetapi Tuhan Yesus melihatnya, memperhatikannya. Dan Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari hartaku ini kuserahkan pada orang miskin. Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari harta. Ada yang lebih penting dari yang aku banggakan. Ada yang lebih penting dari yang saat ini aku genggam, yaitu Engkau. Bapak Ibu, ketika orang bisa rendah hati, itu bisa mengalami lebih banyak. Bisa mengalami perkara yang lebih jauh bersama dengan Tuhan. Dan Sakeus berkata, setengah dari hartaku kuserahkan kepada orang miskin. Lalu apa lagi? Sakeus berkata lagi, dan kalau ada orang yang aku rugikan. Bayangkan, orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang dirugikan oleh Sakeus. Ketika Sakeus berkata, kalau ada orang yang aku rugikan, semua orang juga dirugikan oleh dia, akan kubayar 4 kali lipat. Dan itu semuanya ajaib. Dan itu dimulai oleh kerendahan hati dari seorang Sakeus. Bapak Ibu, apa yang kita banggakan, apa yang kita pegang, apa yang kita pertahankan, seringkali merusak hidup kita. Tapi ketika yang kita genggam, yang kita pertahankan, yang kita pegang erat-erat ini kita lepaskan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ketika kita menggenggam yang gak bisa dijawab, ketika kita memeluk yang gak bisa dijawab, ketika kita lepaskan pelukan, ketika kita melepaskan genggaman, ketika itu kita perebutkan dengan begitu kuat, kita gak bisa jawab. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu, ketika kita lepaskan pelukan, kita lepaskan genggaman, kita lepaskan apa yang kita saat ini kita rebut, kita lepaskan semuanya, jawaban itu selalu bermunculan. Kenapa? Karena dimulai dengan kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu, kerendahan hati bukan masalah etika atau masalah sopan santun, bukan. Kerendahan hati sejati karena dilawat oleh Tuhan. Kerendahan hati sejati karena nama saudara disebut oleh Tuhan seperti Sakeus. Sakeus, turunlah. Saat itu juga Sakeus mengalami sesuatu yang luar biasa dalam batinnya. Perkataannya dari Tuhan itu mengubah hidupnya. Tetapi seringkali perkataan Tuhan tidak mengubah hidup seseorang. Karena apa? Apakah telinga kita nggak mendengar? Mendengar. Apakah hati kita nggak terbuka? Terbuka. Tapi perkataan Tuhan tidak mengubah diri kita. Kenapa? Karena ego kita menutupinya. Tapi ketika ego kita lepaskan, ego kita tanggalkan, maka lihat, dengan rendah hati itu mengubah banyak. Seperti Daud. Daud juga berkata 4 kali lipat seperti Sakeus. Pada waktu itu Nathan berkata, ada seorang kaya mempunyai kambing domba, dan di sebelahnya ada orang yang miskin mempunyai anak domba kecil. Dan hari itu kedatangan tamu.
Ketika tamu itu datang, rasa sayang untuk menyembelih salah satu dombanya, lalu dia mengambil anak domba tetangganya yang satu-satunya. Lalu Daud begitu marah. Dan Daud langsung berkata, siapa yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan dia harus membayar ganti rugi 4 kali lipat. Hari itu juga Daud lunglai, lemas dan pucat, dan bermunculan keringat. Kenapa? Karena Nabi itu berkata, kamulah orangnya. Hari itu peristiwa yang luar biasa menyukakan Tuhan. Kerendahan hati muncul. Di tengah-tengah dosa dan kesalahan, Daud dengan remuk hati, dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Akulah orangnya. Aku orang yang layak mati. Aku yang melakukan satu kesalahan. Bapak Ibu, lawatan Tuhan bisa berlanjut karena kerendahan hati. Lawatan Tuhan bisa berlanjut karena kita melepaskan kesombongan kita, mengosongkan, menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi. Dan Sakeus mengalami Tuhan. Daud juga mengalami Tuhan. Dan kedua orang ini mempunyai kunci yang sama. Kerendahan hati. Dan luar biasa Bapak Ibu, Sakeus. Tentang Sakeus ini luar biasa. Kenapa? Karena orang ini menjadi salah satu rasul juga bersama-sama dengan Petrus. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang yang berdosa, seorang yang cinta uang, seorang yang tidak disukai, seorang yang memaksa, yang selalu mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ketika Tuhan datang berkata kepada Sakeus, turunlah, aku mau masuk ke rumahmu, aku mau melawat rumahmu, aku mau ingin mengubah hidupmu. Dan Sakeus menjadi salah satu rasul di zamannya. Itu sangat mengagumkan, sangat-sangat. Karena itu kunci hidup di hadapan Tuhan bukan apa yang kita tahu. Kunci kehidupan adalah apa yang kita terima dari Tuhan. Dan ketika kita menerima dari Tuhan, seringkali tangan kita harus mengadah. Dan ketika tangan mengadah begini, kuncinya adalah kerendahan hati. Tetapi seringkali banyak orang seperti Sakeus. Kalau Sakeus turun, ada banyak anak-anak Tuhan tidak turun, tetap ada di atas pohon. Tidak mau rendah hati datang kepada Tuhan. Kalaupun ada kesalahan, ada ketidakbenaran dan ketidakberesan, ditutupinya. Dipendam-pendam. Dibuat supaya tidak ada yang satupun yang tahu. Tetapi Daud dengan rendah hati, dia berkata kepada Tuhan, akulah orangnya. Dan Daud berkata, Tuhan, tahirkanlah aku. Jangan sembunyikan wajahmu. Dia tidak mau kehilangan Tuhan. Jangan kau ambil rohmu dalamku. Sepertinya Daud berkata, aku gak takut kehilangan tahtaku. Aku gak takut kehilangan kerajaanku. Tapi aku takut kehilangan Tuhan. Orang yang rendah hati mempertahankan Tuhannya. Tapi orang yang sombong mempertahankan tahtanya. Bapak Ibu, biarkan pada saat ini Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus berbicara kepada saudara. Roh Kudus menyampaikan satu pesan ilahi kepada hidup kita masing-masing. Biarkan Roh Kudus beracara di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarkanlah pada saat ini Engkau mengajar, Engkau mendidik kami. Engkau berkata-kata kepada kami. Engkau beracara di dalam hati kami. Biarkan kami seperti Sakeus, seorang pemungut cukai yang namanya dituliskan dalam Alkitab. Yang namanya membuat kita belajar banyak bagaimana tentang rendah hati di hadapan Tuhan. Seorang yang dikritik, seorang yang dihakimi, tetapi dia juga dengan rendah hati datang kepada Tuhan dari depan banyak orang. Hari ini, kalau ada banyak orang-orang seperti Sakeus,
kalau Zakheus ini turun hari ini, biarkanlah kami Tuhan juga turun dari di mana kami menonjolkan diri, di mana kami memamerkan diri depan banyak orang. Tapi biarkanlah kami dengan rendah hati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, membuka diri hati kami, membuka hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubah, biarkan Tuhan yang beracara di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan Tuhan di kami, di dalam batin kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua, ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Stefanus Heri. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya, untuk kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan di hari-hari yang masih menghadapi kesulitan ataupun menghadapi masalah yang kita hadapi. Tetapi saya percaya dengan kerendahan hati kita terus belajar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa terus dituntun oleh jalan-jalannya Tuhan untuk mencapai segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Jika Bapak Ibu ada kesulitan atau ada masalah, mari kita berdoa bersama pagi ini di tempat kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berdoa untuk semua jemaat Tuhan, kita berdoa untuk bangsa ini, supaya Tuhan yang akan memimpin dan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada pagi ini buat ibadah online yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan niat kami untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk kami terus mau beribadah kepada Tuhan walaupun masih melalui online nih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, menyentuh hati kami, menyentuh pikiran kami, sehingga kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini tidak sia-sia, menjadi kekuatan yang baru bagi kami semuanya. Hamba berdoa Tuhan buat semua jemaat yang ada pada saat ini di tempatnya masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya, satu persatu, keluarga demi keluarga. Andai kata mereka masih menghadapi persoalan, masalah, jalan buntu, ataupun menghadapi kesulitan demi kesulitan karena situasi sekarang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rancangan damai sejahtera. Tuhan mempunyai masa depan yang cerah buat kami, sehingga firman Tuhan tidak berubah, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengarungi setiap kehidupan kami dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kami berkati Tuhan semua jemaat yang ada Tuhan. Engkau yang menolong segala apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi jalan buntu atau menghadapi kesulitan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru, sehingga jemaat Tuhan boleh senantiasa menikmati berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia juga Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa kami perjalanan ke depan. Tuhan akan menolong para pemimpin kami, presiden kami, semuanya Tuhan diberkati Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dimenangkan untuk Tuhan, sehingga makin banyak orang-orang yang percaya dan memuji nama Tuhan di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami merindukan di minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan kami dapat beribadah bersama-sama di dalam satu ruangan kembali Tuhan dengan penuh sukacita, damai daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para ahli farmasi yang sedang mengembangkan vaksin ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, supaya percobaan vaksin yang ada saat ini berhasil, sehingga vaksin ini boleh segera diberikan kepada manusia Tuhan di Indonesia atau di seluruh dunia ini Tuhan, sehingga semua manusia kembali bebas bisa berkumpul bersama-sama untuk berfellowship, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua jemaat pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka semuanya. Mari Bapak Ibu semua kita buka hati kita dan kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi,
Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun engkau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau semuanya. Marilah saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti IFGS Citylink Online Service. Saya percaya Anda diberkati melalui praise and worship dan khotbah yang sudah dibagikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfer ke rekening ini. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali, untuk minggu depan, ibadah masih dilakukan secara online seperti ini. So, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. So, happy Sunday, stay healthy, and God bless you all. Saya berasal dari keluarga broken home. Dan yang membuat perjalanan saya semakin berantakan adalah ketika saya umur 13 tahun, mama saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan ia menjadi lumpuh karena stroke yang dideritanya. Dan pada saat itu saya berusaha untuk mencari kesembuhan dan juga mujizat dari Tuhan. Tetapi itu semua berujung kepada saya merasa benci dan muak pada gereja dan juga pada Tuhan. Sebenarnya saya kenal Isaac sebelum dia lahir, selama dia masih di dalam kandungan. Dia sebetulnya sudah diadopsi oleh pasangan Amerika, tapi prosesnya gagal sehingga dia harus kembali lagi ke Jepang. Lalu waktu itu saya dan istri saya memutuskan untuk akhirnya mengadopsi Isaac. Ya, satu hal yang paling saya sesali selama Isaac ada di rumah, saya waktu itu sangat marah, saya emosi karena hal yang sangat-sangat sepele. Lalu saya usir dia. Saya bilang, get out the house. And he got out. Bulan Agustus tahun 2017, waktu itu Mama pulang dari kerja dan langsung menonton Keke untuk pentas di acara gereja. Lalu di saat itulah juga Mama terserang stroke, ada penyumbatan darah di batang otak kirinya yang mengharuskan Mama untuk terbaring selama 7 hari di ruangan ICU. Dan selama 1 bulan di rumah sakit. Kita sebagai keluarga shock, berat, sedih harus melihat Mama seperti itu. Dan sebagai pribadi juga Keke ngerasa dipaksa untuk menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your
cannot see. Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your praise. Yes, I am blessed for all my days. Walaupun saya sudah Kristen dari lahir, tapi saya nggak pernah tahu apa itu arti kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai mama harus sakit sebegitu lama dirawat di rumah sakit, barulah saya bisa melihat dan merasakan secara langsung gimana penyertaan dan damai sejahtera yang Tuhan sediain buat saya dan keluarga saya. Dari orang-orang yang datang, kasih moral support, kasih doa, bahkan kebutuhan finansial yang kita nggak pernah tahu harus cari dan dapetin dari mana, itu Tuhan yang sediain setiap hari. Dari situ saya sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri itu udah menjadi berkat terbesar buat hidup saya. Saya ingat banget kita bawa mama ke KKR kesembuhan, tapi mama nggak kunjung juga dapat kesembuhan itu. Kita coba minta pendeta-pendeta untuk doakan mama, tapi mama nggak sembuh-sembuh juga. Dan di situ saya merasa saya kecewa sama Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sama saya? Tuhan sayang nggak sih sama mama saya? Kok saya dikasih kehidupan yang seperti ini? Kok mama saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu? Akhirnya saya kepahitan dan saya keluar dari gereja. Tapi turning point saya adalah ketika saya mendapatkan komunitas yang baru. Di situ Tuhan mengajarkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan saya. Dan selama 7 tahun saya bergumul bersama dengan mama saya, Tuhan ingatkan saya bahwa waktu saya berusaha untuk berlari dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Waktu saya berusaha untuk berlari sejauh mungkin, Tuhan selalu ada bersama saya dan dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu bersama denganmu, aku Bapa kamu yang selalu menyediakan untuk kamu dan aku sangat mengasihimu. Saya kaget waktu itu, kenapa dia harus keluar ya, kenapa dia nggak hanya tinggal di depan rumah, kenapa dia nggak hanya duduk di depan rumah, tapi dia bahkan jalan-jalan terus tanpa bawa apa-apa. Lalu saya akhirnya lari keluar, saya panggil dia kembali, saya tanya, why do you do that? Because whatever you say, I'll obey it, and yeah, I'll obey it. Yang Isaac bilang, you said for me to get out, so what can I do? Yeah, I'm so sorry for that day. I forgive I'm you. very, very sorry for that day. That was a bad day. As you said that you will do everything, whatever I said, and I respect that. I honor that. I will do exactly the same. I will listen. I will listen to you. The thing that I admire about you is that whenever you know that you've done something wrong, you can fix it and get it right. Yeah. Well, thank you for reminding me.